Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa nazkuruhu ala fali zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fil ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhlas PT Kawan Lama Tanjung Merawa yang kita muliakan, tepat pada tanggal 11 Zulhijjah 1444 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 30 Juni 2023. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita petik dari perjalanan Idul Adha yang telah lewat? Yang pertama adalah kaum muslimin diberikannya umur yang panjang. Masya Allah, luar biasa Allah kasih umur kita sehingga kita mampu melaksanakan, ada yang melaksanakan berangkat ke haji, alhamdulillah. Ada yang juga berkurban, alhamdulillah. Rasulullah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amaluhu. Manusia yang paling mulia, kata Rasulullah, panjang umurnya, bagus perbuatannya. Akan tetapi manusia yang celaka, kata Rasulullah, Allah beri umur panjang dan dia pun tak berkah dengan umur itu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah luar biasa kita sehat dan kita bisa melampaui yang namanya Idul Adha kemarin yang luar biasa. Mudah-mudahan akan datang nanti Allah pertemuan kita lagi dengan Idul Adha berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dekat dengan Allah. Masya Allah, luar biasa. Bisa dekat dengan Allah. Ada orang yang berhaji dekat dengan Allah. Akan tapi ada juga orang yang berkurban, Masya Allah, dekat dengan Allah. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semampu kita, mana yang kita mau bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kaum muslimin, dua ibadah inilah yang luar biasa. Berkurban, kita dekat dengan Allah. Qariba yaqrabu, mendekatkan diri dengan Allah. Kaum muslimin, kurban itu adalah bagaimana kita bisa membagi kasih sayang. Yang selama ini orang mungkin tidak pernah yang namanya memakan daging kurban atau segala macam. Akan tetapi dengan adanya ibadah kurban kita bisa saling memberi. Rasulullah bersabda, khairun nasi mantala khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bagus dan berguna untuk manusia yang lainnya. Alhamdulillah, kemarin kita telah mempraktekkan bagaimana kita bisa saling memberi sesama kaum muslimin yang lainnya. Inilah yang luar biasa. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban ini tidak bisa kita pisahkan dengan yang namanya ibadah salat. Washalli lirabbika wanhar. Salatlah kamu dan berkurbanlah. Jadi dua sisi mata yang enggak bisa kita ambil satu-satu saja. Bagaimana kita bisa melaksanakan yang namanya ibadah salat? Khairum hablum minallah. Yaitu dengan salat kita bisa mendekatkan diri dengan Allah. Hablum minan nas itu bagaimana? Dengan berkurbanlah kita bisa dekat dengan yang namanya manusia. Jadi satu sama lain adalah dua sisi yang saling membutuhkan. Hablum minallah dan hablum minan nas. Tidak hanya kita hanya salat saja, tidak mau tahu dengan yang namanya kaum muslimin yang lainnya masa bodoh. Tidak, betul juga. Akan tapi inilah ajaran Islam
Mencerminkan bagaimana beribadah dengan Allah dapat dan bagaimana berkasih sayang dengan manusia juga dapat. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah bisa memerdekakan diri kita dari sifat kepelitan, insyaallah. Bisa. Idul Adha kemarin kita bisa memerdekakan diri kita dari sifat pelit. Kenapa? Karena kaum muslimin jujur. Kadang-kadang kita pas mau dekat Idul Adha, banyak godaan, banyak rintangan, anak mau masuk sekolah, kredit kereta dan segala macam, sewa ini, sewa itu, belum kita selesaikan. Akan tapi, alhamdulillah kita bisa berkurban dengan menyisihkan uang sedikit. Ini kan luar biasa. Inilah artinya apa? Kita bisa mentelaah mana yang terbaik, mana yang harus kita berikan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang dengan adanya ibadah kurban dia ini, dia mendidik. Mendidik apa? Mendidik sifat kita enggak bahil, enggak pelit. Jadi kaum muslimin bisa jadi nanti Allah akan memberikan lagi min haitsu la yahtasib. Kita enggak tahu. Dengan berkurban nanti bisa Allah gantikan lagi rezeki dengan yang namanya rezeki yang banyak lagi. Kita enggak tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana rahasia Allah. Memang intinya kemarin kita mengeluarkan uang 2.500.000, ada 2.300.000, habis uang kita. Memang, tapi kita enggak tahu. Bisa jadi rezeki yang Allah berikan nanti lebih banyak lagi. Inilah makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Karena Allah akan memberi kepada hamba-hambanya yang selalu menandai rasa syukurnya kepada Allah dengan ibadah kurban. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah melalui berkurban. Masya Allah. Bersyukur kita. Bagaimana mensyukur ini? Dengan nikmat Allah yang banyak ini melalui berkurban. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah jelas berfirman, kalau engkau bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kita kufur, ingat azab Allah sangat pedih. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita telah rezeki yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa, enggak salah. Kalau kita kemarin memberikan yang namanya ibadah kurban kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Memang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentelanai daripada syukur ini berat. Akan tetapi orang yang pandai, orang yang cerdik memaknai rasa syukur ini, dia enggak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada masih beberapa hari lagi, mungkin 3 hari lagi kita bisa melaksanakan yang namanya pemotongan kurban. Enggak apa-apa. Enggak ada istilah terlambat yang belum. Kalaupun mungkin yang belum ini, kita upayakan nanti tahun depan bisa kita berkurban. Intinya apa? Nikmat Allah yang Allah berikan itu jangan sampai kita mandek. Contohnya, air seperti mengalir dia. Kalau air yang mengalir ke sungai segala macam, air itu enggak akan pernah busuk. Itulah rezeki yang Allah berikan. Rezeki itu bukan hanya untuk kita. Masih ada lagi orang-orang yang lain yang menikmati rezeki kita. Ini yang paling mantap. Terus mengalir dia. Jangan pernah air itu ibaratnya sungai itu kita bendung. Contoh, kalaulah kita membendung, contoh seperti kolam, enggak mengalir, itu akan membusuk. Airnya pun bau dan segala macam, warnanya pun hitam dan segala macam, karena enggak mengalir. Jadi ada orang mendapat rezeki dipendamnya saja, ditabungnya, disimpannya dan segala macam, enggak pernah mengalir. Inilah yang bisa membuat busuk. Akan tapi ada rezeki dia enggak pun banyak, bisa mengalir, orang pun bisa menikmati rezekinya. Masya Allah. Syukur-syukur orang itu akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, muliakanlah ya Allah orang yang berkurban pada tahun ini, karena dia memberi kasih sayang kepada kaum muslimin. Masya Allah. Kita enggak tahu. Belum tentu doa kita diijabah oleh Allah. Belum tentu. Akan tapi ada doa-doa kawan kita yang kemarin kita berkurban, kita kasih kepadanya, doanya bisa jadi diijabah oleh Allah, ditambah rezeki. Inilah keutamaan daripada makna bersyukur kita berkurban. Lalu yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah untuk investasi akhirat. Masya Allah. Investasi di dunia, kita sering mendengar investasi dunia dalam bentuk uang, bentuk dolar, bentuk emas, bentuk rupiah, itu hanya di dunia, investasi dunia.
Dan selesai dunia, kita nggak ada, investasi pun hilang. Tapi ada investasi yang akan mengalir terus pahalanya, nggak pernah berhenti. Apa itu? Investasi seperti kita berkurban. Terus mengalir pahalanya, itu luar biasa. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban menjadi ladang amal kita untuk apa? Untuk kampung akhirat. Menjadi ladang amal kita untuk kampung akhirat. Maka luar biasa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bukan hanya untuk investasi di dunia, tidak, tapi di akhirat berkesinambungan dan berkelanjut. Maka kaum muslimin orang yang cerdik tahu dia bahwasanya dunia ini hanyalah sementara dan di kampung akhirat nanti yang paling lama. Jadi dia mempersiapkan kemarin kurbannya untuk apa? Untuk investasi di akhirat. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mempermudah urusan kita di akhirat. Barang siapa yang berkurban, yang memberi kemudahan kepada famili, anetolan yang lainnya, yang mungkin mereka belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya daripada daging kurban, kita beri kemarin itu, Allah mempermudahkan. Jadi barang siapa yang mempermudahkan urusan manusia, insya Allah nanti Allah akan mempermudahkan urusannya juga di akhirat. Dengan timbangan ini, timbangan amal segala macam, hebatnya apa? Dipermudahkannya langkahnya untuk menggapai surga Allah. Itu luar biasa. Tapi ada orang yang mempersulit urusan orang di dunia, dipersulitnya dan segala macam. Jelas, nanti di akhirat pun dia akan dipersulit oleh Allah. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ladang amal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita adalah investasi daripada kurban. Mari, jangan pernah sia-siakan, insyaallah kaum muslimin. Mungkin tahun ini kita belum ada daripada pundi-pundi rezeki yang Allah beri kepada kita. Jangan berkecil hati. Niatkan tahun depan, ya Allah, aku bisa nanti investasi daripada kurban kepadamu, ya Allah. Ini luar biasa. Jadi kaum muslimin harus ada niat. Kalau nggak ada niat berat. Contoh, kita bisa berniat, ya Allah, sebelum aku meninggal, ya Allah, aku bisa merasakan bagaimana nanti memanggil namamu di Baitullah, ya Allah. Labaik Allahumma labaik. Ini kan luar biasa. Begitu juga kita niatkan kepada diri kita, ya Allah, tahun depan insya Allah saya bisa investasi, ya Allah, berkurban kepadamu, ya Allah. Ini luar biasa. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ladang-ladang amal yang Allah berikan, itu Allah berikan bagaimana kemampuan kita. Allah berikan yang terbaik. Oh, mungkin tahun ini kita nggak berhaji, nggak perlu kecil hati. Allah berikan ladang amal yang lainnya seperti berkurban. Inilah dia. Jadi kaum muslimin, umat Islam, Allah memberikan kepada umat Islam ini kelonggaran. Tidak ada Allah pilih-pilih. Oh, ini ibadah hajinya dia kaya segala macam. Tidak. Oh, ini yang nggak ada duit, yang nggak berhaji, nggak terima. Tidak. Tapi Allah luar biasa kasih sayang kepada kaum muslimin. Semana kemampuanmu yang terbaik, itulah berikan yang terbaik. Dan mudah-mudahan nanti Allah akan memberikan nilai-nilai ketakwaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.